Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tak berasa ya, untuk kegiatan MPLS kali ini kita sudah masuki hari yang terakhir. Ya, yang mana pada kali ini materinya adalah sebuah anak-anak? Tata tertib sekolah dan motivasi. Nah, baik, perkenalan dulu sebelumnya. Yuk. Di sini nama saya Ahmad Qadil Abidin, tempat tanggal lahir Bojonegoro 12 Oktober 1999, alamat Desa Nglegawangi, Kecamatan Sugiwaras, riwayat pendidikan TK Dharma Wanita, SD Nglegawangi 1, MTs Wali Songo Sugiwaras, MA Salafiyah Syafi'iyah, MA Rosid, dan sekarang ini saya sedang melanjutkan di sebuah kuliah, yaitu di Wonogiri Bojonegoro. Nah, di sini saya mengambil jurusan yaitu teknik informatika tentang programmer atau buat sebuah aplikasi. Hobi saya yaitu desain atau programmer. Lanjut. Hak-hak siswa pada tata tertib sekolah. Yang pertama, peserta didik berhak mendapatkan pendidikan, pelajaran, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi siswa itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Seumpama hari ini pelajarannya apa? Nah, itu kalian mendapatkan pelajaran itu. Yang kedua, peserta didik berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan profesional dan mendapatkan pelayanan standar dari madrasah atau sekolah. Nah, yaitu dua, semua peserta didik itu mendapatkan perilaku yang sama, tidak terkecuali atau tidak pilih kasih sayang. Yang ketiga, peserta didik berkewajiban mentaati peraturan yang berlaku dan diakui oleh madrasah. Jadi kalian itu adalah berhak untuk mematuhi peraturan yang ada di sekolah ya. Dilanjut, yang ketiga, yang selanjutnya yaitu kewajiban peserta didik. Nah, apa sih kewajiban peserta didik itu? Nah, kita simak bersama-sama. Yang pertama, hadir ke madrasah 5 menit sebelum bel dibunyikan. Peserta didik yang terlambat diberikan pembinaan di tempat khusus oleh guru piket atau guru BP atau BK. Kemudian diperbolehkan masuk seperti biasa. Nah, jadi seumpama kalian masuknya jam 6:30, itu jam 6 lebih 25 menit itu sudah berada di sekolahan untuk persiapan sholat duha dan lain sebagainya. Yang kedua, siswa pulang atau meninggalkan madrasah sesuai jadwal atau waktu yang berlaku. Waktu kegiatan pembelajaran Sabtu sampai Kamis yaitu jam 6:30 sampai jam 12.40. Nah, jadi kalian tidak boleh pulang dulu sebelum pelajarannya selesai. Yang ketiga, semua peserta didik mengikuti ngaji pagi dan sholat duha, sholat duhur berjamaah. Jadi kalian itu berwajib untuk mengikuti ngaji. Nah, ngaji itu dilaksanakan setelah sholat duha. Sholat duhanya jam 6:30. Yang keempat, mengikuti upacara setiap hari Sabtu dan hari besar dengan memakai seragam yang sudah ditentukan. Kelima, kehadiran peserta didik saat tatap muka pembelajaran minimal 90%, ya, diingat-ingat 90%, dan mengikuti ulangan remedial dan ulangan perbaikan serta mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Keenam, peserta didik wajib mengerjakan tugas guru di dalam kelas dari guru yang berhalangan hadir. Berperilaku sopan, hormat kepada orang tua, guru, karyawan, dan teman-teman peserta didik di madrasah dan di luar madrasah, serta menjaga nama baik madrasah atau tidak mencemarkan nama baik teman, guru, atau kebijakan madrasah melalui media elektronik, media sosial. Nah, jadi kita harus berperilaku sopan dimanapun berada, ya. Selanjutnya untuk nomor 8, melaksanakan 5K. Apa itu 5K? Yang pertama, keamanan, ya. Kedua, ketertiban. Ketiga, kenyamanan. Keempat, keindahan.
Kelima, kebersihan. Nah, jadi kalau 5 itu terlaksana dengan lancar semuanya, maka proses belajar mengajar juga akan terasa lancar. 9. Memelihara keutuhan buku perpustakaan yang dipinjam dan menggantikan dengan buku yang sama jika hilang atau rusak. Jadi kita itu warga sekolah harus menjaga alat-alat sekolahan, termasuk buku ada di perpustakaan. Seumpama saat kita minjam buku akidah ya kayak itu, atau buku tentang desain, nah itu saat waktunya kembalikan kita wajib mengembalikan. Yang ke-10, berperan aktif membantu kegiatan OSIS serta bersedia menjadi pengurus bagi yang terpilih. Jadi kita harus ikut berperan saat OSIS melaksanakan kegiatan apa, kita harus mengikuti terus. 11. Pengurus OSIS menjadi contoh teladan bagi peserta didik lainnya serta berperan aktif dalam segala kegiatan madrasah. Nah, jadi OSIS itu sangat berperan aktif ya. Dia harus lebih semangat daripada kita. 12. Memilih satu ekstrakurikuler yang ada atau lebih ekstrakurikuler yang ada, minimal satu lah. Kalau enggak itu ya pilih 3 atau berapa, dan diminati serta bertanggung jawab dengan ekskul yang dipilih. Seumpama kalian di sekolah ada beberapa ekskul, yang pertama yaitu drum band, pramuka, terus apalagi teater. Nah, kalian harus memilih beberapa dari itu. Seumpama kalian ikut, kalian juga harus mengikuti kegiatan terus. 13. Ketidakhadiran peserta didik harus dibuktikan dengan surat keterangan orang tua, dokter untuk disampaikan kepada wali kelas atau dengan kabar atau menelpon madrasah terlebih dahulu. Nah, jadi saat kalian tidak bisa masuk sekolah, kalian harus membuat surat izin kalau kalian benar-benar sakit dan diantar oleh orang tua kalian. Kalau tidak itu, orang tua kalian bisa menelpon ke sekolah. 14. Itu berpakaian seragam saat mengurus keperluan madrasah ya. Dengan ingat harus memakai seragam. Berhubung ini keadaan pandemi, maka belajarnya dilakukan di rumah secara daring. Larangan-larangan. Nah, jadi selain siswa itu punya kewajiban, siswa juga punya larangan. Yang pertama, bergaul bebas dengan lawan jenis yang tidak sesuai dengan etika dan agama. Nah, hati-hati ya. Jadi bergaul itu harus mempunyai batasannya. Kedua, membawa rokok dan obat-obatan, minuman terlarang. Jadi sekolah itu tidak boleh membawa rokok ya, apalagi menggunakannya. Ingat ya. 3. Memakai perhiasan berlebihan. Nah, untuk yang cewek ini ya, ingat jangan memakai perhiasan ya. Yang keempat, menggunakan make up, lipstick, cat kuku, dan mewarnai rambut selain warna hitam. Memiliki potongan rambut yang aneh. Nah, jadi anak sekolah itu harus bersifat yang rapi ya, jangan terlalu make up, jangan menor-menor atau gimana gitu. 5. Rambut panjang menutupi alis mata, menutupi telinga, berkumis dan berjenggot, memakai gelang, anting-anting khusus pria. Nah, tidak boleh itu. Selanjutnya nomor 6, membawa senjata, pisau, pistol, bahan peledak, membunyikan petasan, dan lain-lain yang memungkinkan untuk membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ke-7, meminjam barang berharga. Ke-8, mencuri atau merugikan orang lain dengan sengaja. 9, berkelahi, menghasut, atau mengintimidasi siswa-siswi lainnya di lingkungan madrasah atau di luar madrasah pada saat jam pelajaran. Terus lanjut, larangan-larangan yang selanjutnya. 11, memakai sandal atau sepatu diinjak bagian belakangnya. Nah, kalian kan jangan pakai gitu ya, sekolah itu harus pakai sepatu. Yang 12, mencoret-coret peralatan pembelajaran di dalam kelas, termasuk tembok, AC, LCD, dan merusak fasilitas sekolah. Jadi kita itu warga sekolah harus menjaga, tidak boleh mencoret peralatan yang ada di sekolah. 13, membuang sampah sembarangan. Saat kalian belajar, saat kalian jajan di kelas, jangan membuang
sampah di dalam laci, harus dibuang di tempat sampah. Yang ke-14, membentuk organisasi serta kegiatan ekstra lain yang melakukan kegiatan-kegiatan di dalam dana atau di luar madrasah dengan menggunakan nama, contohnya itu ya. Yang ke-15, berkerumun dan berada di luar lingkungan madrasah sebelum jam pelajaran dimulai, pada jam istirahat atau pulang sekolah, itu tidak boleh ya. Yang 16, merokok, melompat pagar, mengajak peserta didik lain untuk berkerumun di lingkungan madrasah, itu tidak boleh. Terus lagi 17, membawa, menyimpan VCD atau video yang tidak berlaku ya. 18, mengaktifkan HP, handycam dan jenisnya pada saat KBM berlangsung, diambil oleh guru pengajar dan diserahkan ke wali kelas untuk ditangani ya. Jadi tidak boleh membawa HP ya. Nah itu. Nah selanjutnya saya akan memberikan sedikit wawasan tentang apa saja yang akan kalian pelajari di SMK ini ya. Yang pertama yaitu kalian akan diajari membuat jaringan seperti ini. Nah ini adalah sebuah simulasinya, nanti ini bisa dipraktekkan di dalam komputer sekolahan atau di lab komputer sekolahan, yaitu ada server, ada hub, terus ada lagi PC ya. Nah kayak ini kalau ini berarti sudahnya nyambung. Kita coba lihat ping, kita ping ya, kita coba tes apakah ini berjalan atau tidak. Nah maaf, terjadi error ya, terjadi error. Sebentar, terjadi error nih. Nah kita coba lagi ya. Aduh nggak bisa, ini lagi error laptop ya. Terus yang selanjutnya yaitu kita diajari untuk membuat sebuah desain. Nah membuat desain itu kayak gimana? Kayak yang sampai gunakan itu, yaitu menggunakan ribbon. Besok kalian akan diajari membuat desain seperti ini, bisa membuat pamflet, brosur, atau banner, atau yang lain sebagainya. Yang selanjutnya itu ada pelajaran atau pemrograman dasar. Apa itu pemrograman dasar? Nah pada pemrograman dasar itu kalian akan diajari sedikit demi sedikit tentang HTML, PHP, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini ya, saya membuat tulisan seperti ini, ada style set, CSS, dan ini saling menyambung. Tulisan ini nanti bisa berubah menjadi sebuah ini ya, menjadi berubah seperti ini halaman ini. Terus ada lagi halaman selanjutnya, yaitu sebuah tulisan tadi bisa berubah kayak ini ya, kayak ini ya, bisa dipahami, bisa ya. Baik, sekian dari saya. Apabila ada yang kurang jelas atau perkataan yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kalian bisa menanyakan sesuatu dengan menghubungi nomor WA saya. Catat ya, 0822 4269 3527, itu nomor WA saya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.